Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarika Martia dari PTKB dengan NPM 2214141078. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori kemungkinan. Teori kemungkinan menurut para ahli. Menurut Suryo 2008, kemungkinan, kebolehan sampai kejadian, peluang, dan sebagainya dipergunakan untuk membicarakan peristiwa atau kejadian yang halnya tidak dapat dipastikan. Selanjutnya, disampaikan teori kemungkinan dapat juga berupa suatu pernyataan yang tidak diketahui akan kebenarannya. Suzuki dan Griffith 1976. Probabilitas adalah perbandingan antara banyaknya kelakuan atau ulangan yang dilakukan terhadap banyaknya peluang yang dapat terjadi dalam perlakuan tersebut. Ada juga menurut Garden et 1991, probabilitas adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau perlakuan yang diberikan. Jadi, disimpulkan bahwa pengertian teori kemungkinan adalah suatu teori yang memprediksi atau meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi terkait suatu aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan. Adapun tujuan dari teori kemungkinan. Yang pertama, kita dapat meningkatkan pemahaman mengenai kualitas penyebaran pewarisan sifat yang terjadi dalam perkawinan atau persilangan. Yang kedua, untuk membantu pasangan suami istri untuk menghitung atau memprediksi kemungkinan anak mereka di masa yang akan datang apabila mereka memiliki anak. Tujuan yang ketiga, yaitu teori kemungkinan sangat berguna bagi para konsultan genetik yang menghadapi permasalahan genetik berkaitan dengan kemungkinan keturunan yang akan terjadi apabila terjadi perkawinan atau persilangan. Dasar dan aplikasi teori kemungkinan. Jadi, terdapat 4 cara dalam menentukan probabilitas, yaitu yang pertama, jur sangkar Punnett, yang kedua, teori kemungkinan, yang ketiga, rumus binomium, dan yang keempat, rumus multimium. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bujur sangkar Punnett. Bujur sangkar Punnett atau Punnett square digunakan untuk menentukan kemungkinan dalam keturunan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Dapat dilihat di persilangan bunga. Ada bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Disilangkan dan ditemukan perbandingannya 3:1. Sesuai yang di gambar itu. Yang kedua, teori kemungkinan. Jadi teori kemungkinan ada dibagi menjadi 3, saya akan menjelaskan satu persatu. Teori kemungkinan pertama, conditional probability, yaitu besarnya kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan. Ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan terhadap keseluruhan. Dengan rumus K HX sama dengan X per X plus Y dengan keterangan Kx besarnya kemungkinan dari peristiwa X terus X peristiwa yang diharapkan X plus Y jumlah keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi
peristiwa X dan peristiwa Y. Contoh peristiwanya albino, itu yang teori kemungkinan 1, yaitu sepasang suami istri mempunyai anak pertama, seorang albino. Kita tahu bahwa faktor untuk kealbinoan adalah resesif, maka dari keadaan anak tersebut dapat kita simpulkan bahwa ayah maupun ibu membawa faktor resesif. Jika gen untuk pigmentasi kita sebut A dan gen untuk albino A kecil. Jadinya P sama dengan A besar A kecil dikali A besar A kecil. F1 A besar sama dengan normal, A besar A kecil F1 negatif normal, sama A kecil sama albino. Jadi masing-masing dengan perbandingannya 1:2:1. Dengan demikian, maka kemungkinan anak pertama mereka normal. K, anak pertama. Itu mencari yang pertama ya. Jadi 1/4 dibagi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/4. Kalau didesimalin 0,25, kalau dipersenin 25%. Itu jadinya anak pertama mereka normal 25%. Kemungkinan anak pertama albino. K, anak albino, sama dengan 1/4 dibagi 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/4. Jadinya hasilnya sama kayak tadi 25%. Jadinya persentase anak pertama albino itu 25%. Yang ketiga, kemungkinan anak pertama fenotip normal. K, anak pertama fenotip normal, sama dengan 2/4 dibagi 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/2. Kalau didesimalin 0,5. Kalau dipersenin jadi 50%. Jadi persentase fenotip normal itu 50%. Terus teori kemungkinan 2, rule of multiplication, yaitu besarnya kemungkinan terjadinya 2 peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Dengan rumus teori kemungkinan 2 itu K X plus Y sama dengan KX kali KY. Dan keterangan yang bisa dibaca di situ. Contoh teori kemungkinan 2, yaitu peristiwa buta warna. Keturunan dari ibu yang membawa gen untuk buta warna, sedang suami dari ibu tersebut mempunyai penglihatan yang normal. Dengan P XXS kali XY. Masing-masing anak memiliki kemungkinan setengah. Bagaimanakah kemungkinan anak pertama laki-laki buta warna? Jadi di sini kita mencari kemungkinan laki-laki buta warna. Anak pertama laki-laki buta warna. Jadi untuk mendapatkan anak laki-laki kemungkinan K anak laki-laki sama dengan 2/4 dibagi 2/4 tambah 2/4 sama dengan setengah atau 50%. Sedangkan kebutaan kemungkinan K kebutaan
1/4 dibagi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/4. Persentasenya 25% untuk kebutaan kemungkinan. Jadi, kemungkinan memperoleh anak pertama laki-laki buta warna ialah 1/2 dikali 1/4 sama dengan 1/8. Kalau desimalin itu 0,125. Kalau persentasenya jadi 12,5. Jadi persentase peluang anak pertama laki-laki buta warna ialah 12,5. Teori kemungkinan yang ketiga, rule of addition, yaitu besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Dengan rumus Kx atau Y sama dengan Kx tambah Ky. Contoh dari teori kemungkinan 3, yaitu tanaman kacang ercis. Tanaman kacang ercis heterozigot yang berbiji bulat warna kuning. T besar T kecil, K besar T kecil. Menyerbuk sendiri. Berapakah kemungkinan diperoleh keturunan tanaman berbiji bulat warna kuning, tanaman berbiji bulat warna merah, atau berbiji keriput warna kuning? Dengan fenotip 1, dengan F1-nya dapat dilihat di situ 9T besar K besar dengan 9 bulat kuning, 3T besar K kecil K kecil sama dengan 3 bulat merah, 3T kecil T kecil K besar sama dengan 3 keriput kuning. Maka kemungkinan diperoleh keturunan tanaman berbiji bulat kuning, tanaman berbiji bulat merah, atau tanaman berbiji keriput kuning adalah K besar, T besar, K besar, T besar, K kecil, atau T kecil, K besar, sama dengan K besar, T besar, K besar, K besar, T besar, K kecil, ditambah K besar, T kecil, K besar, sama dengan 7/16 ditambah 3/16 ditambah 3/16 sama dengan 15/16 atau desimalin 8,94 sama dengan 94%. Selanjutnya yang ketiga ada rumus binomium. Jadi rumus binomium itu untuk mencari kemungkinan dengan cara yang lebih mudah. Jadi cara yang lebih mudah dari cara-cara yang tadi adalah dengan menggunakan rumus binomium. Jadi rumus binomium itu dengan rumus A plus B kali N. Dengan keterangan A dan B itu kejadian yang terpisah. N itu banyaknya percobaan. Contohnya, pasangan KB baru. KB pasang baru. Mempelai baru tidak setuju dengan anjuran KB, yaitu keluarga berencana, yang dicanangkan pemerintah. Karena mereka beranggapan bahwa anak adalah karunia Tuhan. Berhubung dengan itu, mereka merencanakan memiliki 6 orang anak. Jadi kalau KB itu keluarga berencana 2 orang anak. Tapi orang tua ini mau 6 orang anak. Jadi berapakah kemungkinan bahwa anak itu akan terdiri dari, nah ini kita cari. Yang pertama,
3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang kedua, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yang ketiga, 6 anak laki-laki. Yang keempat, urutan tertentu, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Jadi ada urutannya. Jadi kita menggunakan cara yang seperti ini, sesuai di gambar. Jadi kemungkinan kakak 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yaitu 20/64. Sedangkan 4 laki-laki 2 perempuan 15/64. Terus 6 anak laki-laki 1/64. Yang D, karena diinginkannya urutan seks tertentu, maka digunakan teori kemungkinan yang kedua, yaitu dengan mengalihkan kemungkinan dari tiap peristiwa. Jadi dapat dilihat seperti di gambar tuh, jadinya 1/64. Yang keempat, ada rumus multinominal atau faktorial, yaitu untuk menentukan peluang peristiwa dengan 2 atau lebih pilihan kemungkinan. Dengan rumus P N per ST P pangkat S Q pangkat T. Dengan keterangan P itu probabilitas atau kemungkinan keseluruhan. N itu jumlah keseluruhan peristiwa yang terjadi. Terus S itu jumlah peristiwa P, T itu jumlah peristiwa Q. Q dan P kemungkinan dari terjadinya yang terpisah. Contoh dari rumus multinominal yaitu kita menggunakan peristiwa albino lagi. Berapakah kemungkinan bagi pasangan suami istri yang albino heterozigot untuk memiliki 5 orang anak dengan harapan 3 orang anak normal dan 2 orang anak albino? Dengan penyelesaian yang tertera. Jadi dapat ditemukan bahwa peluangnya itu 26%. Yang terakhir ada manfaat teori probabilitas. Jadi probabilitas ini mempunyai manfaat dari tujuan juga, jadi mempunyai manfaat juga. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai banyak peristiwa di mana kemungkinan mengambil peran penting. Beberapa contoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teori probabilitas. Yang pertama, mengetahui apakah akan lahir seorang anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mengetahui rasio perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengetahui keturunan albino, buta warna, dan lain-lain pada seseorang. Sekian dari saya. Sekiranya kalau masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau ada kejelasan kurang jelas juga, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat saya dan yang nonton. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.